Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik. Dipandu firman-Nya dari 1 Yohanes 4 ayat 10, demikianlah firman Tuhan. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada masa-masa Advent ini kita diingatkan akan cinta kasih Tuhan. Kita diingatkan akan panggilan kita juga untuk hidup di dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita hidup di dalam kasih karena kesimpulan dari semua hukum Taurat adalah kasih. Dan hukum yang terutama dari semua hukum itu adalah kasih. Tuhan Yesus menjelaskan itu ketika menjawab orang Farisi. Di dalam Matius 22, ayat 36 dan seterusnya dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap pikiranmu, dan dengan seluruh hidup. Dan yang kedua, sama harganya dengan hukum yang pertama itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudaraku yang terkasih, perintah untuk mengasihi ini lebih dahulu dilakukan oleh Tuhan. Karena Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Dan kasih Allah itu dibuktikan dengan pengorbanan yang luar biasa. Yang sering sekali itu dibicarakan. Dan kemudian di dalam liturgi-liturgi Natal kita diucapkan oleh orang-orang percaya dalam perayaan Natal. Itu dari Yohanes 3:16 yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka mari kita melihat bagaimana luar biasanya Allah mengasihi kita. Dia mengambil inisiatif mengasihi kita yang tidak layak dikasihi. Dia mau merendahkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Kemudian dia berkorban untuk kita yang tidak layak dikasihi. Karena itu, karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, tindakan kita sekarang ini adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, selanjutnya di dalam Yohanes ini dikatakan adalah pembohong seorang yang mengatakan mengasihi Tuhan, tapi membenci saudara yang tidak dilihatnya. Bagaimana mungkin dia mengasihi Tuhan, tetapi dia tidak dapat mengasihi orang-orang atau manusia yang dilihatnya. Karena itu, kasih kita kepada Allah harus diwujudkan dengan kasih terhadap sesama. Maka kasih yang kita lakukan kepada sesama kita, yang pertama sekali kita mau memberi. Kasih Allah adalah kasih yang memberi. Dan itu kita lakukan dengan memberikan perhatian, memberikan penghargaan, dan lebih daripada itu, mau berkorban. Kecenderungan manusia mulai dari Adam adalah memilih mengorbankan orang lain demi keselamatan dan kepentingan dirinya sendiri. Tetapi kita diberi teladan oleh Allah dalam diri Yesus Kristus. Hidup kita harus mau berkorban demi hidup banyak orang dan demi kemuliaan nama Tuhan. Itu yang pertama yang kita lakukan. Dan di dalam kasih itu kita harus mau merendahkan diri. Kecenderungan manusia umum yang selalu ingin meninggikan diri membuat banyak perselisihan, persoalan, dan membuat perpecahan di dalam persekutuan kehidupan manusia. Maka karena itulah Tuhan Yesus merendahkan dirinya. Dia memperdamaikan dirinya dengan manusia, sehingga manusia itu juga kemudian dimampukan, diberdayakan untuk berdamai dengan sesama. Maka perdamaian, hidup rukun, dan juga sukacita yang diikat tali kasih Kristus hanya dapat diwujudkan dengan mau mengosongkan diri atau merendahkan diri. Itulah kasih yang sempurna. Maka orang yang merendahkan diri, dia akan menghargai orang lain, memuliakan orang lain, bukan menghargai diri sendiri, memuji-muji orang lain dan merendahkan yang lain. Itulah kasih yang akan membawa damai sejahtera dan sukacita. Yang kemudian, kasih yang dari Tuhan itu diwujudkan dengan mengampuni dosa kita. Bapak Ibu, cinta kasih itu pasti akan sangat besar kelihatan ketika kita mau mengampuni. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 8 dikatakan, aku menasihatkan kamu saudaraku, supaya kamu mengasihi dengan sungguh-sungguh, karena kasih menutupi banyak sekali dosa.
Dengan kasih, kita mau mengampuni sesama. Dengan pengampunan, maka hidup akan diperdamaikan. Dan di dalam pengampunan itulah nyata cinta kasih tersebut. Karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, maka mari kita saling mengasihi. Selamat hidup di dalam kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas kasih-Mu yang besar. Karena anak-Mu yang tunggal telah Engkau karuniakan bagi kami, sehingga kami beroleh keselamatan. Maka biarlah dengan kasih sayang Tuhan yang besar, kami dimampukan untuk hidup saling mengasihi, hidup rukun di dalam damai sejahtera, dan beroleh berkat sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, mampukan kami melakukannya. Hanya dengan cinta kasih Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hidup saling mengasihi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.